Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna birahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina warḍa'na ya karim washfi mardana wa mardal muslimin Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin anta syafi antal mu'afi bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah yang sedang beriktikaf di Masjid Pulai yang dirahmati Allah sekalian, terutama sekali imam yang bertugas di malam tadi di salat maghrib ya, malam ini alhamdulillah kita sudah salat dan sudah salat hajat yang mudah-mudahan hajat kita ditunaikan Allah. Di sini pula tajuk kita tentang orang yang didoakan malaikat. Orang yang didoakan malaikat. Rumpun keluarga yang didoakan malaikat ini penjagaan Allah ya, penjagaan Allah. Kita ini dijaga Allah. Kita selalu disebut alhamdulillahirabbil alamin. Rabbu itu di antara mananya yang menjaga, yang mengawal, yang kontrol. Rabb banyak maknanya, ada yang makna penterbiah, makna yang mengusai, membaiki, makna yang memiliki, makna yang kawal, yang jaga, yang mencintai. Rabb juga makna Tuhan, Rabb juga makna Malik, makna Raja. Ada lebih 10 makna Rabb, antara lain yang menjaga kita. Subhanallah. Orang yang dijaga Allah, pertama didekatkannya ke rumah Allah. Itu tandanya. Yang kedua, didekatkannya dengan kitabullah. Yang ketiga, dikerahkan, ditugaskan malaikat untuk mendoakan orang itu. Ini yang nak dibincang sini ya. Ayat dalam surah Ghafir. Surah Ghafir ya. Surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Surah Ghafir ini surah Hamim pertama dalam Quran. Hamim itu banyak, ada Ghafir, ada Fussilat, ada Zuhruf, ada apa lagi, ada Asy-Syura. Ghafir yang pertama halaman 467, halaman 467, ini dari ayat 7, 8 dan 9. Boleh kita baca sama-sama ya, karena teksnya boleh dibaca besar-besarnya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته
وذلك هو الفوز العظيم اللهم ارزقنا الفوز العظيم. Ceritanya cerita malaikat yang terdekat, yang hampir kepada Allah, malaikat yang memikul arasy, malaikat yang menanai arasy. Arsyur Rahman, arasy itu ditanai, dipikul oleh malaikat. Malaikat pemikul arasy beristighfar, mendoakan orang beriman yang bertaubat. Ini ceritanya nih. Alladzina yahmiluna al-arsy, malaikat yang menanai arasy, yang memikul arasy, wa man haulah, dan malaikat yang ada sekitarnya, ramai itu ya, tidak tahu jumlahnya ada berapa. Yusabbihun, kerjanya bertasbih, bihamdi rabbihim, baca alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, bertasbih dan bertahmid. Wa yu'minuna bih, mereka semua beriman kepada Allah. Wa yastaghfirun, mendoakan istighfar, lilladzina amanu, untuk orang yang beriman. Mendoakan orang yang beriman. Orang yang berimannya bagaimana? Ada kriterianya di sini. Ada kriterianya nanti. Ini teks doanya yang bergaris di bawah itu sampai ke penghujung, itu teks doa malaikat. Bagus kita jadikan doa harian, doa lepas sembahyang, doa sebelum sholat. Malah bagus dijadikan ayat dalam sholat. Sambil baca ayat, sambil baca doa ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ini doa malaikat. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatmu sangat luas, ilmumu sangat luas. Malaikat itu merayu, mengemukakan rayuannya dengan puji. Ya Allah, engkau maha luas rahmatmu, maha luas ilmumu. Faghfir lilladzina tabu, ampunlah dosa orang yang bertaubat. Nah, jadi kriterianya pertama iman tadi ya, yang kedua taubat. Orang selalu bertaubat, malaikat mendoakannya. Faghfir lilladzina tabu, ampunlah dosa orang yang bertaubat ya Allah. Ampunlah dosa orang bertaubat ya Allah. Wattaba'u sabilak, dan orang yang mengikuti, menuruti jalan Allah. Jadi syaratnya iman, taubat, ittiba. Ittiba itu mengikuti jalan Allah, mengikuti jalan Rasulullah, mengikuti jalan orang yang saleh. Wattaba'u sabilak, mereka mengikut jalanmu ya Allah. Waqihim azabal jahim, lindungi mereka daripada azab neraka ya Allah. Pertama, malaikat memohon keampunan. Yang kedua, memohon penjagaan, jaga mereka ya Allah, lindungi mereka dari azab neraka-Mu ya Allah. Belum habis lagi ya, baru separuh tuh. Rabbana wa adkhilhum, ya Allah ya Tuhan kami, masukkan mereka jannat, ke dalam surga-Mu ya Allah. Jannatu adn, ke dalam surga Aden, allati wa'adtahum, yang dijanjikan untuk orang itu ya Allah. Orang beriman beramal saleh dapat surga, beriman beramal saleh dapat surga. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu. Sudah 3 ya, doa keampunan, doa penjagaan dari azab neraka, doa supaya masuk surga. Subhanallah. Jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim, ayahnya juga ya Allah, datuknya juga, neneknya, ibunya. Abak itu parangkumi, ayah, ibu, datuk, nenek. Abak itu ayah masuk, nenek pun masuk. Wa azwajihim, dan pasangannya. Kalau yang saleh itu lelaki, istrinya kena doa. Kalau yang saleh itu bini-bini, istrinya, suaminya karena didoakan malaikat. Wa dzurriyyatihim, zuriatnya juga, anak cucunya, cicitnya. Subhanallah, datuk nenek, istri, suami, anak cucu, menantu semua dapat ya. Innaka antal azizul hakim. Ini sanjung lagi, engkau maha gagah lagi maha bijaksana ya Allah. Tadi di awal sudah disanjung ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu sangat luas, ilmumu sangat luas. Ini lagi disanjung lagi. Innaka antal azizul hakim. Engkau maha gagah lagi maha bijaksana ya Allah. Jangan kau abaikan doa ini. Kemudian belum habis lagi ya. Waqihimus sayyi'at.
Lindungi mereka dari mara bahaya ya Allah. Lindungi dari penyakit. Lindungi dari virus. Lindungi dari COVID-19. Wa qihimus sayyi'at. Lindungi mereka ya Allah daripada segala mara bahaya dan kejahatan ya Allah. Hebatnya ya. Wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah. Siapa yang kau jaga daripada kejahatan pada hari pembalasan nanti, itulah yang dapat rahmat Allah. COVID-19 itu kalau dibandingkan dengan azab di sana belum banding lagi ya. Siapa yang terpelihara daripada azab nanti di padang mahsyar di hari kemudian, itulah yang orang yang mendapat rahmat Allah. Wa dzalika huwal fawzul azim. Inilah kejayaan yang gemilang. Inilah kejayaan yang hebat. Patutnya kalau ikut cara Rasulullah dan sahabat baca Quran, bila kita baca wa dzalika huwal fawzul azim, kita sambung lagi, ya Allah, berilah aku al-fawzul azim. Allahumma urzuqni al-fawzul azim. Cara Nabi Muhammad berdoa bila baca mesej doa yang macam ni, baginda akan minta, mungkin Allah maktub li al-fawzul azim. Ya Allah, kurniakan saya al-fawzul azim, kejayaan yang gemilang. Subhanallah. Di sini ada ulasan seorang ulama kenamaan zaman dulu, Yahya bin Mu'az Ar-Razi, dalam tafsir Al-Imam Qurtubi. Kalau orang mengaji Arab, mengaji di Indonesia di Kupu SB, dia tahu tu ya, tafsir Qurtubi itu tafsir Indo. Tafsir Indo terkenal sekali, 20 volume. Ada terjemahan dalam bahasa Melayu sudah. Dalam tafsir Al-Qurtubi, seorang ulama kenamaan yang meninggal tahun 258 Hijrah, meninggal abad ketiga Hijrah, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan, ifhamuha, fahamlah baik-baik ayat ini katanya. Inilah benteng pertahanan yang paling hebat dalam Al-Quran. Kalau kita ingin memprotek diri, protek keluarga, bukan saja daripada COVID-19 ya, terpelihara daripada semua kejahatan mara bahaya, terpelihara daripada azab neraka dan dimasukkan ke surga. Kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, ayat ini ayat pertahanan yang paling hebat dalam Quran. Pastikan kita memenuhi kriteria yang ada di sini: iman, taubat, ittiba. Iman kita tahu, taubat kita tahu, ittiba karena ikut jalan Allah, ikut jalan Rasulullah. Wattaba'u sabilak, mengikuti jalan Allah itu artinya mengikuti siratal mustaqim, mengikuti agama Islam. Tiga saja ya. Kemudian konten doa malaikat tadi berapa? Pertama, ampunkan dosanya. Kedua, lindungi daripada azab neraka. Yang ketiga, masukkan dia dalam surgamu ya Allah. Yang keempat, rumpun keluarganya juga ya Allah. Yang kelima, lindungi dari segala mara bahaya ya Allah. Termasuk COVID-19, kita dah cakap tadi ya. Ini boleh kita gunakan untuk doa COVID-19. Di waqihimus sayyi'at tadi tu. Waqihimus sayyi'at. Ini ayat yang ke-9 tu ya. Ayat 7 sampai kepada waqihim azabal jahim tu ayat 7 tu. Rabbana wa adkhilhum itu ayat 8. Sampai kepada Azizul Hakim, waqihimus sayyi'at itu ayat 9. Waqihimus sayyi'at. Waqihimus sayyi'at. Kita niatkanlah ya, lindungi mereka daripada segala mara bahaya ya Allah, dari segala wabak dan penyakit. Boleh kita niatkan sesuai dengan hajat kita. Untuk solat hajat pun dapat juga ini. Untuk solat hajat, ada orang berhajat sama kita, dalam masa membaca waqihimus sayyi'at, diniatkanlah ya apa-apa hajat di sana. Subhanallah. Inilah ya ayat 7, 8 dan 9 surah Ghafir. Surah itu namanya surah Ghafir. Ghafir artinya Tuhan yang Maha Pengampun. Tuhan yang Maha Pengampun. Surahnya ada dua namanya. Ada juga dalam sebagian mushaf namanya surah Al-Mu'min. Pernah orang jumpa dengan nama ini, mana ada surah Ghafir Ustaz? Iyakah? Iya. Tengoklah surah Al-Mu'min ada tak? Hamba ada. Dia di surahnya ada sebagian mushaf namanya surah Al-Mu'min, ada juga surah Ghafir. Lain surah Al-Mu'minun ya. Surah Al-Mu'minun itu juz 18. Ini surah Ghafir mengiringi surah Az-Zumar. Sebelum surah Ghafir ini surah Az-Zumar. Baiklah,
Sekarang boleh Amba baca, kita aminkan nanti. Mudah-mudahan nanti bila kita baca doa ini secara bersendirian, berasingan, malaikat sudah tahu ini orang ini sudah pernah berdoa berjamaah ini. Kata malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at wa qihimus sayyi'at wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Allahumma rzuqnal fawzal azim. Inilah kejayaan yang gemilang. Kejayaan yang gemilang itu macam mana? Dosa diampun, selamat daripada azab neraka, dimasukkan ke dalam surga bersama keluarganya, kemudian dihindari, dijaga daripada semua kejahatan dan mara bahaya di dunia. Itulah kejayaan yang gemilang. Jadi 5 ya, diampun dosa, kemudian terpelihara daripada azab neraka, yang ketiga masuk surga bersama rukun keluarga, dan terhindar daripada segala mara bahaya di dunia. Bila kita baca waqihimus sayyi'at itu boleh baca 2 kali, 3 kali dan lebih. Waqihimus sayyi'at, waqihimus sayyi'at. Lindungilah mereka daripada segala mara bahaya, lindungilah mereka daripada segala mara bahaya. Kita niatlah ya, apa-apa mara bahaya, sama ada jasmani ataupun rohani, ataupun sama ada wabak dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan doa kita ini diijabah, didengar oleh Allah. Apalagi seperti yang dikatakan Yahya bin Mu'az tadi, ini benteng pertahanan, protection katanya yang paling hebat. Bayangkan dia cakap, kata Yahya bin Mu'az di sini, fahamilah ayat ini dengan baik. Di dunia ini inilah benteng pertahanan penjagaan yang paling selamat, tiada duanya. Kata Yahya bin Mu'az, jika seorang malaikat berdoa keampunan bagi seluruh umat manusia, 1 malaikat saja, ini saya didengar Allah doanya. Jangankan lagi seluruh malaikat pemikul aras dan malaikat-malaikat yang lain yang tidak tahu jumlahnya. Jadi kita kena gembira ya, kena bersyukur. Dalam tafsir Qurtubi juga disebut, mungkin kamu sedang drive, katanya kamu didoakan malaikat. Mungkin kamu sedang berjogging, mungkin sedang kerja di pejabat, mungkin dalam perjalanan kerjabat, mungkin di lampu merah. Doa malaikat ni 24 jam. Doa malaikat ni 24 jam. Mungkin orang tu sedang tidur, malaikat mendoakannya. Itulah hebatnya ya kasih sayang Allah kepada malaikat. Yahya bin Mu'az juga, Yahya bin Mu'az ni banyak kata-kata hikmahnya nih. Antara lain, satu ketika Yahya bin Mu'az pernah terlihat seorang ayah membawa anak damit, anak kecil. Yahya bin Mu'az pernah terlihat seorang ayah membawa anak damit. Lalu Yahya bin Mu'az tanya, kamu suka sama anak ini kah? Atuhibbuhu, katanya. Atuhibbuhu, do you love him? Bahasa Arabnya atuhibbuhu. Adakah kamu suka sama anak ini? Anak saya, tentulah saya suka, dia cakap. Buah hati belahan jiwa, siapa yang tak suka? Oh, nyangku, katanya. Ini cinta Anda kepada anak, katanya. Hebat rasanya. Coba bayangkan cinta Allah kepada makhluk yang dijadikannya. Yahya bin Mu'az ingin mengajar kita cinta, Pak. Ayah cinta kepada anaknya, ibu lebih hebat lagi cinta kepada anaknya, suami cinta kepada istrinya, istri cinta kepada suaminya. Kata Yahya bin Mu'az, ini baru cinta makhluk kepada makhluk, cinta ayah kepada anak. Bayangkan cinta Allah. Bayangkan cinta Allah. Tidak dapat dibayangkan. Adakah cinta ayah kepada anak itu 1%?
1/1000, 1/1.000.000 cinta Allah tidak dapat dikira. Ulama mengatakan cinta itu ada dua. Cinta itu dua. Pertama cinta umum. Al-mahabbah, mahabbatan. Al-mahabbatu tanqasimu ila qismain. Cinta itu ada dua. Cinta umum, Allah mencintai semua makhluknya. Karena dia yang buat, dia yang kontrol. Allah menjadikan manusia, dikasihnya nyawa, dikasihnya akal, dikasihnya sumber rezeki, dikasihnya rumah, dikasihnya kereta, walaupun tak sembahyang, walaupun tak Islam. Itu namanya cinta am, mahabbah ammah, cinta umum. Ada lagi mahabbah khassah, cinta khusus. Cinta khusus dipanggilnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggilnya orang ke rumahnya, mau dia datang. Ringan langkahnya, dekat rumah Allah di hatinya. Rugi dia kalau dia terlambat, rugi dia kalau dia absen. Ini cinta khas. Sebelum azan subuh, Allah melagau lagi untuk tahajud tiap malam ya, tiap malam. Lewat je tengah malam, tak ada announcement, tapi tak pakai mikrofon, tapi tak pakai mic. Allah memanggil untuk berdoa, untuk beristighfar, untuk bertaubat tiap malam. Orang yang diberi cinta khas tadi, dia tidak mau ketinggalan. Masa dia tidur, dia berniat, ya Allah, saya nak bangun pukul 3. Ya Allah, saya nak bangun pukul 3:30. Ini pintu kubur sudah dekat, ya Allah. Kawan sebaya dah banyak yang dulu dah, ya Allah. Dah banyak yang disolatkan, sudah banyak yang dikuburkan, sudah banyak yang disolat hajatkan. Saya menunggu giliran lagi, ya Allah. Jangan-jangan saya nanti jangan sempat susah orang mengurus saya. Diminta sama Allah. Macam kawan kita yang Amba cerita tu ya. Dia meninggal di masjid lepas sembahyang subuh. Subhanallah. Tidak ada klinik, tidak ada hospital, tidak ada dokter. Allah dokternya. Allah mengurusnya. Lepas sembahyang subuh meninggal. Subhanallah. Subhanallah. Kalau kita yakin kepada Allah dengan penjagaan yang khas tadi, insya Allah. Ada dulu kawan cerita, masa Amba ceramah kuliah subuh di Masjid Pangkalan Batu. Orang ini stroke, tapi keyakinannya kepada Allah sangat tinggi. Dia stroke, di hari dia ditahan di hospital. Sebelum itu dia sudah ada tiket nak pergi umrah, sudah ada visa nak pergi umrah. Pasal dia stroke, dia bimbang tak jadi berangkat. Tapi dia yakin akan penjagaan Allah. Dia minta sama dokter, dokter maafkanlah saya akan keluar juga. Maafkanlah, risiko saya akan tanggung. Saya ada Allah di hati saya. Dokter tak bagi dia keluar. Dokter tak bagi dia keluar juga. Berangkat ke airport pakai tungkat. Di airport pakai tungkat, pakai troli itulah tungkatnya. Subhanallah. Tidak berhenti membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah zikirnya. Coba kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dibacanya start berangkat, dia berangkat dari Jakarta ya. Kebetulan dia punya flight melalui Kamboja, Jakarta, Phnom Penh, Jeddah. Tidak berhenti lidahnya membaca zikir tadi sampai di Jeddah sehat dia. Sampai di Jeddah buang tongkat. Kawan-kawan pun tercengang soalnya. Wah katanya, tadi bertongkat, tadi bertelekan arah troli, sekarang lebih sehat. Itulah dia yakin akan penjagaan khas tadi. Dia yakin akan penjagaan khas tadi. Kita kena yakin. Ini doa malaikat ini penjagaan khas. Penjagaan itu dua ya. Ada penjagaan am, ada khas. Khas itu ada yang lebih khas lagi nanti. Inilah contohnya ya. Jadi selesai dengan tasbih subhanallah, walhamdulillah tahmid, wala ilaha illallah tahlil, wallahu akbar takbir, wala haula wala quwata illa billah hauqalah.
Al-Aliyul Azim sana. Selesai penyakitnya dengan zikir karena dia yakin akan ditolong Allah. Fadhkuruni azkurkum. Ingat aku, kata Allah, aku akan mengingatimu, kata Allah. Kita kena yakin. Itu kehebatan apa? Kehebatan keyakinan. Keyakinan ini kalau dalam bahasa hadisnya husnuzan. Husnuzan itu bukan baik sangka ya. Baik sangka semua orang baik sangka. Husnuzan itu keyakinan. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Orang itu akan dilayan Allah ikut keyakinannya. Ada seorang jemaah pula yang kena kanser. Ini cerita dekat Mesir. Ada ditulis ya. Kata dokter umurnya tidak lebih dari 6 bulan lagi. Tidak lebih dari 6 bulan, maksimum 6 bulan. Bila dia balik rumah, dia berunding dengan istrinya. Suami istri berunding, suami istri sama-sama kuat. Kita kan ada Allah. Itu kata dokter. Kata Allah macam mana? Bisa katanya. Mereka baca Yasin. Baca Yasin bukan lepas maghrib ya. Bukan sembahyang hajat berjamaah. Baca Yasin suami istri pukul 3 pagi. Subhanallah. 7 kali semalam. 7 malam berturut-turut. Berapa kali? 7. Pukul berapa? Pukul 3 pagi. Time Allah melagau hambanya berdoa. Time Allah memanggil hambanya bertaubat, beristighfar. Time doa didengar. Ini penjagaan khas. Time itulah dia baca Yasin dengan suami istri dengan niat istishfa. Dengan niat Allah mendengar doanya. Dengan niat Allah melenyapkan penyakitnya. Bila sudah istishfa, memohon kesembuhan. Istishfa, memohon syifa. Bila sudah 7 malam, dicek ke hospital, tidak ada kansernya. Berlalu 7 bulan. Dah 7 bulan. Dah berapa kali 7 bulan? 6 tadi ya, 6 maaf. 6 bulan. 1 kali 6 bulan, 2 kali 6 bulan. Tidak ada. Kemudian dia pergi arah dokter yang mengatakan umurnya tidak lebih daripada 6 bulan lagi. Dia pergi jumpa sana. Ajib katanya. Aneh sekali. Betul file kamu ini? Iya. Patut kamu sudah lama masuk kubur dah. Kata dokter. Patut sudah lama masuk kubur nih. Apa kamu buat? Maka dokter pula di hospital belajar arah pesakitnya macam mana nak merawat kanser. Subhanallah. Ini penjagaan khas ya. Penjagaan khas. Macam-macam boleh jadi. Bila orang jaga orang itu dengan penjagaan khas, luar biasa, luar biasa. Kita kena yakin. Kuatkan keyakinan kepada Allah. InsyaAllah Allah akan jaga. Allah akan jaga. Allah akan jaga. Masa berdoa yang paling bagus adalah di ujung malam. Bolehlah sembahyang hajat lepas maghrib isya, tapi tak cukup. Kalau dia masa sehat, dia mau bangun pukul 3, berdoa kepada Allah, insya-Allah Allah akan jaga matinya. Allah akan jaga hidupnya. Allah akan jaga hidup matinya. Allah akan jaga keluarganya. Allah akan kerahkan malaikat mendoanya. Doanya akan mudah diijabah Allah. Cerita orang yang kena kanser tadi, akhirnya dia meninggal juga, tapi dah lama baru meninggal. Dia meninggal 1 Syawal. Dia disembahyang mayatkan di Padang. Orang sana sholat raya di Padang, bukan di masjid. Di Padang dia disembahyangkan 1 Syawal. Subhanallah. Badannya sehat. Subhanallah. Ramadan dilakukan dengan baik. Kemudian dia meninggal 1 Syawal. Sembahyang mungkin berapa ratus ribu orang menyembayangkannya. Subhanallah. Demikianlah ya. Jadi penjagaan itu ada 2 ya. Penjagaan am, penjagaan khas. Penjagaan am, semua orang dijaga Allah. Semua Allah yang jadikan. Semua makhluk Allah dikasihnya nyawa, diurusnya, dikasihnya akal, dikasihnya sumber rezeki. Itu am. Kucing pun dapat.
Kuyok pun dapat. Kuyok pun dijaga. Ambok pun dijaga. Monyet pun dijaga. Itu penjagaan am. Penjagaan khas, seperti kita katakan tadi, ringan langkahnya ke masjid, ringan tangannya pegang Quran, mau dia tahajud, mau dia tadarruk, berdoa kepada Allah. Banyak nih kisah-kisah unik tentang orang saleh ni yang dijaga dengan penjagaan khas oleh Allah. Dan kita sebut juga yang sahabat yang meninggal lepas sembahyang subuh tu, dia tu kerja di Brunei 15 tahun, kawan baik ambai ya, lama satu rumah dengan dia. Habis kontrak dia balik ke negerinya. Karena hubungan baik dengan sahabat ni, bila dia meninggal, Amani dapat mesej, kawan cerita, Ustaz katanya, Fulan bin Fulan dah meninggal. Ceritalah sedikit macam mana dia meninggal. Dia meninggal selepas sembahyang subuh, Ustaz. Meninggal di masjid katanya. Subhanallah, subhanallah. Penjagaan khas, mahabbah khassah. Mahabbah khassah. Penjagaan ini diambil pada perkataan maula tu. Maula tu artinya yang menjaga, yang menolong. Maula sama dengan wali. Allah waliul ladzina amanu. Allah tu melindungi orang yang beriman. Tengok ayat 257 suratul Baqarah ya. Ayat selepas ayat kursi 255. 256 la ikraha fid din. 257 Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu pelindung orang yang beriman. Orang yang beriman mesti rasa dilindung oleh Allah. Orang yang beriman merasa dilindungi oleh Allah. Kalau dia merasa dilindungi, Allah akan lindungi. Tapi kalau dia tak ada rasa perlindungan Allah, macam mana Allah nak lindungi dia? Bahasa dia, berarti dia thinkingnya, akidahnya tidak sempurna. Orang yang beriman mesti merasa dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada doa perlindungan ni dalam surah Yusuf ya. Doa perlindungan agar kita dilindungi Allah, dilindungi oleh Allah ya. Doa Nabi Yusuf. Anta waliyyu fid dunya wal akhirah. Doa Nabi Yusuf di penghujung surah Yusuf. Sebelum surah Yunus ya. Sebelum surah Ar-Ra'd. Halaman 247 ayat 101. Doa wilayah, doa perlindungan Allah. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah yang melindungi ku ya Allah di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman. Cabutlah ruku sebagai muslim yang excellent. Muslim yang mumtaz. Wa alhiqni bis salihin. Gabungkanlah ruhku nanti bila aku sudah meninggal bersama ruh orang yang saleh. Ini bagus dibaca juga ya, di samping doa malaikat dalam surah Ghafir tadi ayat 101. Rabbana, boleh diawali dengan Rabbana, boleh diawali dengan Allahumma, boleh diawali dengan Rabbi. Rabbi fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini doa untuk seorang-seorang. Kalau mau digunakan untuk jemaah, anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Sikit saja mau diubah ya. Ini doa perlindungan agar kita dijaga Allah. Jadi kita kena minta juga ya, anta waliyyi, engkau lah yang melindungi ku ya Allah. Kalau untuk beramai, untuk berjamaah, anta waliyuna fid dunya wal akhirah, tawaffana muslimin alhiqna bis salihin. Allahumma amin. Allahumma rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u as-sabila wa qihim azabal jahim. Rabbana wadkhilhum min jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Allahumma uktub lana al-fawzal azim. Allahumma yassir lana al-fawzal azim. Allahumma yassir lana al-fawzal azim ya mujibas sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.